Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya lancar, di kerjaan juga lancar, segala aktivitas untuk perjuangan di masa pandemi juga semoga selalu lancar. Sore ini kita ngomong sebentar tentang Instagram. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa memang saya bukan ini ya. Saya mau buka diskusi aja lah. Siapa tahu nanti sebagian dari rekan-rekan sekalian pernah tahu fitur-fitur Instagram yang khususnya untuk yang bisnis ya, bisnis mode ya. Saya harap nanti kalau ada teman-teman atau yang sudah pernah pakai fitur ini mungkin bisa mention ke saya, barangkali saya ada miss, ada salah atau dan sebagainya. Karena saya sendiri pribadi juga pakai Instagram hanya seperlunya. Saya tidak terlalu mendalami, tapi kebetulan scheduling mata kuliah e-commerce ini salah satunya nyinggung tentang Instagram. Karena yang majority tools yang heavy banget sekarang kita pakai Instagram. Bukan berarti kita fokus ke Instagram atau bahkan mempromosikan Instagram, tidak, tapi memang e-commerce itu tergantung tren ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, mungkin trennya sekarang yang awalnya website bisa jadi pindah ke Facebook atau sebaliknya dari Facebook ke website, atau bahkan sangat dinamis sekali. Bahkan sekarang kalau saya buka akun Instagram personal saya, kalau saya lihat iklan itu di tombol search itu pasti akan muncul iklan. Misalnya saya sering cari produk sepatu, di situ akan tiba-tiba muncul ads sepatu di Instagram. Nah, sepertinya memang ini lagi jadi sorotan nih teman-teman di Instagram ini. Yang awalnya tadinya waktu itu pernah saya sampaikan, yang awalnya Instagram itu hanya untuk posting foto-foto pribadi ataupun konten-konten pribadi, ternyata sekarang dipakai untuk konten berdasarkan beberapa riset. Kebetulan saya ini ambil dari salah satu paper Instagram Optimization. Kita lihat nanti isinya apa di dalamnya. Ternyata yang bersangkutan ini meneliti beberapa brand yang fokus menggunakan Instagram dalam pemasarannya, dan memang sudah terbukti memiliki followers sampai sekian puluh ribu ya, atau bahkan kalau saya lihat di papernya itu bisa sampai 274k atau sampai 68k lah ya. Dan itu rasa-rasanya kalau untuk personal Instagram sepertinya sangat melimpah. Tapi kalau untuk bisnis kayaknya memang jauh lah, masih harus ditingkatkan. Tapi sekarang ini kalau saya baca-baca muncul banyak juga sih penjual jasa penjual followers lah. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi memang kayaknya banyak banget yang minat untuk itu. Cuman masalahnya semakin kesini juga ternyata pengguna Instagram atau bahkan followers yang ditarik secara instan itu kebanyakan boot user ya. Mungkin orang-orang yang hanya membuat akun saja kemudian nggak aktif, atau bahkan akun-akun yang ya kita bilang fake lah biasanya. Teman-teman di media sosial bilangnya fake. Kadang ada akunnya tapi nggak ada orangnya. Cuman kalau kita lihat tren pemasaran di Instagram itu sebenarnya lumayan. Kalau saya bilang lebih rendah dari Facebook ya enggak, ataupun lebih tinggi dari website ya sebenarnya website juga punya segmentasi tersendiri ya dari Instagram. Cuman bagi customer mungkin yang memiliki intensitas tinggi dalam membuka Instagram, dia akan enjoy
berbelanja lewat Instagram, lebih enjoy lewat Instagram. Ketika ada gambar bisa diklik langsung langsung ke keranjang ya, page order. Jadi mungkin ada yang ke keranjang website ataupun ke WhatsApp. Nah itu banyak banget. Oke, sekedar pengantar aja. Di sini paper yang kebetulan saya temukan ini judulnya upaya optimasi penggunaan Instagram pada bisnis stay apparel. Jadi kita coba lihat aja. Saya sudah review beberapa paper di sini. Saya sengaja ambil paper karena saya bukan pengguna murni Instagram, tapi ketika kita harus belajar membahas sesuatu yang memang sudah terbukti ada pelaksanaannya, itu kita bisa ambil di dalam paper yang sudah pernah dituliskan. Nah, di sini di paper ini kebetulan dia menyatakan focusing Instagram itu dia nyatakan ke mobile apps yang dapat memfasilitasi pengguna. Aplikasi mobile apps lebih tepatnya. Aplikasi mobile apps yang dapat memfasilitasi pengguna untuk edit, posting foto, video ya ke halaman utama Instagram. Foto atau video dibagikan nantinya akan terpampang di feed atau di halaman tanda utama. Karena memang saya mungkin agak gimana kalau saya jelaskan, tapi ya memang inilah peralihan dari penggunaan Instagram yang awalnya semuanya berupa personal image atau personal video berubahlah jadi bisnis. Ya, pada dasarnya memang si paper ini menyatakan bahwa mayoritas pengguna Instagram itu lebih nyaman menggunakan mobile apps, bukan yang web ya. Kalau nggak tahu, kalau yang web mungkin ada beberapa fitur yang sedikit berbeda dan mungkin orang nggak nyaman. Tapi ketika dalam satu genggaman mereka punya handphone dan mereka bisa melakukan aktivitas macam-macam hanya dengan satu genggaman dan bisa buka Instagram sekaligus melihat foto-foto ataupun chatting dengan pembeli, kayaknya mereka lebih prefer ke situ. Karena itu tadi pergeseran habitnya tadi, mulai dari orang yang suka buka laptop mungkin lihat website atau melihat media sosial, sekarang berubah ke mobile apps. Nah, kalau fitur yang ada di Instagram menurut paper yang kita baca ini ada kamera, editor, tag, hashtag, caption, integrasi ke jaringan sosial. Nah, beberapa fitur ini memang sangat-sangat menjadi menjadi fitur utama yang diminati bagi kalangan tertentu, pelaku bisnis yang menggunakan pemasaran via Instagram, teman-teman. Kayak kamera mungkin tanpa harus ada ini ya, ada perangkat lain ya, tanpa harus ada perangkat lain, mungkin dengan handphone langsung bisa terkonek kamera, kita ambil gambarnya atau videonya, kita simpan kan di galeri, kemudian kita upload ke Instagram langsung. Jadi ya shooter, ya take a picture, kemudian upload langsung ke dalam sebuah media sosial. Mungkin kalau zaman dulu masih pakai ini kan ya, kamera ya, walaupun sekarang memang banyak yang masih pakai kamera eksternal, artinya bukan embedded ke handphone, bukan ke smartphone. Mungkin nanti dia copy, dia pindah ke smartphone, baru dia upload. Tapi sekarang dengan fitur-fitur ini, salah satunya kamera itu, HP sudah mulai besar ya, pixel rate-nya ataupun kameranya sudah mulai canggih ya handphone sekarang. Mungkin teman-teman kalau punya handphone angka range 2 juta sampai 3 juta aja sudah dapat kamera dengan pixel yang tinggi ya, dengan resolusi yang tinggi. Nah, itu sepertinya sangat-sangat membantu sekali bagi mereka pelaku bisnis terutama yang menggunakan Instagram di mobile apps. Nah, itu bisa dengan kreasinya, mungkin bentuk buat foto booth ya, kalau mungkin teman-teman pernah lihat misalnya ada dagang sepatu, kemudian di foto tapi shootnya backgroundnya, latar belakangnya mungkin white, putih, atau misalnya green, atau bahkan ada hiasan lah di kanan kirinya, atau mungkin di sebuah meja panel kita tentukan footnya ya, kita tentukan angle-nya, kemudian kita ambil gambarnya. Nah, itu sepertinya jadi favorit sekarang. Orang-orang lebih memilih
orang-orang yang ini ya, yang simple ya, yang memilih untuk simple lifestyle ya, itu orang-orang yang ya sudahlah, mendingan beli handphone yang kameranya bagus, kalian bisa buat internet, juga bisa buat install salah satunya yang sedang kita bahas itu Instagram, kita bisa dagang deh di situ deh ya. Terus kemudian editor di situ bisa mungkin ada beberapa filter yang bisa dipakai di situ di Instagram, salah satunya ada filter, terus kemudian ada teks ya, kemudian caption dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat nih sejauh mana saya bilang imajinasi kita terhadap foto yang sudah kita ambil. Karena ini penting. Ini saya sampaikan sekarang karena penting. Karena kalau di dunia bisnis yang saya pelajari, yang saya lihat nih dari paper ini, ternyata editing itu sangat penting. Karena memang beberapa menyatakan ya bahwa mempengaruhi pembeli, calon pembeli itu salah satunya dengan good picture ya, gambar yang baik, gambar yang bagus, yang membuat ini teman-teman, saya bilang membuat imajinasi dari si calon pembeli atau yang melihat gambar itu menjadi sebuah reflektor imajinasi ya. Jadi kalau kita melihat gambar yang sudah kita edit atau sudah kita posting, kita seperti berangan-angan bahwa saya kalau pakai sepatu ini keren ya, mungkin saya kalau pakai jam tangan ini keren ya. Tapi kalau fotonya asal-asalan mungkin asal cepret, backgroundnya juga nggak diedit, atau mungkin ada kebocoran gambar ya, mungkin orang akan melihat biasa aja. Tapi ketika gambar itu diambil secara profesional, mungkin ada background yang menyesuaikan dengan mood ya, dengan mood sebuah foto, atau bahkan memiliki atau menyewa model yang bisa merepresentasikan produk kita, itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi si penikmat gambar ya. Jadi orang-orang yang membeli produk kita kemudian melihat gambar, jadi kita sudah mereka sudah saya bilang sudah terbayang lah, saya kalau pakai ini rasanya begini, saya kalau pakai sepatu ini kok kayaknya bagus ya, saya oke lah, saya belilah. Maka kemudian dia yang bersangkutan akan merasa tertarik terhadap produk yang dia lihat, yang mereka lihat di dalam Instagram. Oke, yang kedua editor. Yang ketiga itu tag sama hashtag. Nah, di situ kalau teman-teman sering Instagramable banget ya, teman-teman pengguna Instagram, sering kalau cari hashtag sesuatu pasti akan muncul beberapa deretan suggest di Instagram, itu akan muncul semua. Jadi mungkin salah satu teknik atau fitur juga yang diminati oleh pengguna Instagram itu adalah hashtag ya. Jadi kalau memang kita bisa, kalau ini saya bilang butuh review ya, butuh searching kata kunci apa yang lebih dicari oleh orang-orang pada saat ini dengan produk-produk tertentu. Misalnya kalau kita mau jual sepatu, kata kunci apa yang sering dicari oleh pembeli sepatu, dan itu bisa dilihat kok di Google Trend. Google Trend bisa dilihat apa yang sering dicari, atau bahkan di Instagram sendiri. Di Instagram sendiri itu akan muncul, misalnya kita cari hashtag sepatu boot, itu akan terlihat sekian ribu kata kunci yang muncul ya. Mungkin teman-teman nanti coba di iseng-iseng aja, dilihat di situ beberapa fitur-fiturnya, nanti bisa didapatkan sebuah data. Itu sebenarnya kalau bagi orang bisnis, orang yang menggunakan Instagram itu penting loh. Data itu penting. Mungkin kalau bagi kita atau bahkan saya sendiri pribadi, kalau sedang scrolling Instagram kemudian mencari beberapa produk menggunakan hashtag, mungkin bagi kita nggak penting. Tapi kalau dari sudut pandang pelaku usaha yang menggunakan Instagram dalam proses marketingnya, itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika
tadi balik lagi ketika saya sampaikan kita mencari hashtag sepatu boot atau sepatu pantofel atau sepatu running shoes, itu akan muncul sekian ribu. Jadi kategori hashtag yang sudah kita cari akan muncul mayoritas yang paling banyak itu hashtag yang mana. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi bahan hashtag yang akan kita sertakan di di page kita yang kita pakai untuk sebagai promosi. Ya, di barang kita upload gambar sepatu atau kita upload model dengan menggunakan sepatu boot, kita bisa hashtag di situ, bisa bubuhkan hashtag di situ sesuai dengan apa yang mayoritas pengguna Instagram itu cari di dalamnya. Nah, itu hashtag. Kemudian caption. Kalau caption kita bisa sekaligus menambahkan keterangan ya. Kalau kadang ada pembeli yang iseng mungkin atau bahkan si penjual sendiri kurang memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli, dan ini tidak, kalau masalah caption ini menurut saya tidak hanya berlaku di Instagram, bahkan di sosial media lainnya kayak Facebook, terus kemudian website itu kalau saya kira caption itu sangat penting. Ketika kita memiliki sebuah produk yang kita posting ke dalam suatu media, ya, media pemasaran khususnya, jangan sampai lupa kita untuk menerangkan sesuatu yang sifatnya penting bagi calon pembeli untuk dibaca. Kalau contohnya kalau sepatu, ya pasti harus dong ready, size ready for user. Misalnya berapalah, katakanlah ready di angka 36 sampai 40 ya, atau 36 sampai 41. Itu harus diterangkan. Kemudian warna, color apa aja yang ready itu harus diterangkan. Nah, itu kalau Instagram kita memang agak kesulitan di update stocking barang ya. Mungkin saya belum, mungkin keterbatasan pengetahuan saya, tapi sepengetahuan saya kayaknya nggak ada fitur stocking ya, fitur pengaturan stok di Instagram. Yaitu kita harus update secara manual. Itu ibarat kata Instagram hanya pagingnya aja, hanya interface-nya aja. Kita masih memberikan gambar kepada pengguna, tapi kalau untuk stok barang kita tetap update secara manual. Beda kalau mungkin kita pakai website dan kita pakai database. Kalau website kita bisa atur pakai database, kita pakai stocking gudang mungkin ya, ada fitur itu. Jadi kita update setiap barang yang keluar itu akan mengurangi stok barang yang ada di dalam database. Nah, ini kalau Instagram kita memang agak ribet untuk urusan ketersediaan barang. Apalagi kalau barang-barang yang sifatnya butuh ukuran kayak sepatu tadi. Bisa jadi mungkin hari ini kita order atau pre-order di angka 36 sampai 40. Tapi si pembeli mayoritas lebih banyak memesan ke angka 40. Bisa jadi sehari atau 2 hari kemudian yang ready di bawah angka 40. Tapi yang jelas sebagai pelaku usaha kita dituntut untuk bagaimana caranya supaya setiap pesanan itu dapat dilayani. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang memiliki atau yang menggunakan sistem pre-order supaya barang yang mereka buat atau yang mereka produksi itu sesuai dengan pesanan, jumlah pesanan, dan mereka menghindari untuk overstocking ya. Jadi misal tadi angka 40, mayoritas ukuran 40 diorder sama orang lain, ternyata masih ada sisa nih 36, 39 ya kan. Nah, itu masih ada sisa, terus kemudian menjadi stok lama dan tidak dipakai sama sekali. Dan sekarang orang-orang lebih memilih untuk meminimalisir resiko dengan pre-order. Karena dengan pre-order kita sudah bisa mentakar lah. Kita sudah bisa tahu kapan kita harus produksi dan berapa jumlah yang harus kita produksi. Dan jenis-jenis yang harus kita produksi seperti apa. Dan itu sepertinya lebih mudah untuk manajemennya, lebih mudah. Manajemen persediaan barangnya lebih mudah. Ya, itu plus minus lah dengan segala resiko. Tapi masih ada juga orang yang
memilih untuk ready stock, tapi ya jelas saya bilang tadi resikonya memang ditanggung masing-masing pelaku usaha. Nah, terus yang berikutnya yang terakhir itu ada integrasi ke jaringan sosial. Ini Instagram ini saya juga pakai fitur ini, tapi untuk fitur pribadi ya. Mungkin saya lagi share konten, kemudian beberapa tulisan yang saya akan share. Saya cukup posting 1 kali di Instagram, tapi nanti postingnya bisa ke Facebook ya, bisa ke Twitter atau media sosial lainnya lah yang kita pakai, satu email atau satu akun dengan Instagram yang kita punya. Nah, saya sering pakai nih. Nah, kadang kan kalau orang bisnis berpikirnya kita mau sasar semua pengguna ya, semua pengguna yang ada di media sosial ya, entah itu mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter, dan ternyata fitur yang integrated media sosial ini sangat-sangat diminati. Gampang, jadi kita posting di Instagram, kemudian di situ ada fiturnya untuk share with another media sosial, misalnya ke Facebook atau ke Twitter. Sekali klik kita bisa posting ke multi platform ya. Nah, jadi semua member di lingkaran media sosial itu bisa terjangkau semua. Nah, ini fitur-fitur utama kalau menurut paper yang saya dapatkan, 5 fitur utama yang paling populer dan paling digunakan digunakan oleh pelaku usaha, terutama orang-orang yang menggunakan Instagram. Kenapa mereka menggunakan Instagram? Karena kurang lebihnya 5 fitur ini menjadi sangat populer. Oke, berikutnya kita masuk ke komunikasi pemasaran. Yang pertama, analisa situasi secara rinci yang terdiri atas hasil audit pemasaran internal dan analisis eksternal mengenai persaingan pasar dan faktor-faktor lingkungan yang memiliki pengaruh. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan data, kita tidak bisa, sebentar, saya munculkan dulu nih, supaya teman-teman nggak bingung. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan data, analisa data tentang situasi terkini, tentang heavy-nya sebuah produk atau bahkan laku atau tidaknya sebuah produk, tentu kita akan meluncurkan, akan semakin besar peluang kita meluncurkan produk-produk yang mungkin gagal di pasaran. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah produk gagal. Karena seringnya hal tersebut terjadi ketika kita tidak bisa ya menganalisa pemasaran internal, analisis eksternal mengenai persaingan pasar dan faktor-faktor lingkungan. Artinya pesaing itu ya pelaku bisnis sejenis. Kalau misalnya kita mau launching sepatu, ya kita lihat pesaing-pesaing yang melakukan usaha yang sama, kemana sih mereka akan menjual produknya, atau bagaimana cara mereka untuk menjual, dan bagaimana seorang calon pembeli atau customer bisa tertarik dan langsung membeli produk yang serupa dengan yang akan dia jual, yaitu sepatu. Nah, hal-hal kayak gitu sepertinya memang ribet, tapi kalau di dunia usaha sangat-sangat krusial sekali. Banyak orang yang asal tembak aja masa bodoh, tidak nggak tahu kanan kirinya ya, nggak tahu orang pelaku usaha yang serupa, dia tidak riset ya, tidak nggak tahu persaingannya seperti apa, dia asal tembak produksi barang, dia jual tanpa tahu dia segmentasinya seperti apa. Ya, mungkin tidak semua gagal, tapi persentase keberhasilannya sangat rendah untuk metode yang asal meluncurkan itu. Tentunya sekarang sudah mulai, kalau saya lihat di Instagram ya, banyak bermunculan produsen sepatu yang memproduksi sepatu, maaf kalau saya bilang merek, yang menyerupai Nike, walaupun bukan kita bilang bukan replika, bukan, tapi mereknya merek lain, betul-betul merek lain, bukan replika. Hanya saja model shoes-nya atau
atau model sepatu yang umumnya itu kurang lebih mengikuti tren seperti itu. Jadi bukan gini ceritanya, kalau si brand besar ini menjual sebuah produk sepatu running shoes, ya tidak mungkin produsen baru ini memproduksi flat shoes misal, ada sepatu-sepatu yang kecil kan, yang saya lupa apa namanya itu ya, sepatu gepeng lah, sepatu kecil yang dipakai untuk orang anak-anak muda pada zaman sekarang. Dan ternyata ketika pasar sepatu flat shoes itu turun dan lebih banyak mayoritas anak-anak muda menggunakan running shoes, kenapa tidak kita meluncurkan satu produk running shoes dengan merek sendiri, tapi model-modelnya kurang lebih bukan menyerupai ya, tapi selevel lah dengan produk yang brand besar ini. Jadi dengan adanya riset itu, kondisi analisis eksternal, terus terhadap persaingan pasar yang sudah baik, sudah mumpuni, kita bisa menganalisa. Saya rasa si pemain baru ini yang baru launching produknya tidak akan terlalu kalah jauh, ya. Sekarang untuk merebut pasar yang sedang tertarik terhadap satu produk itu nggak gampang. Contohnya lagi ya produsen motor lah. Sekarang produsen motor lebih konsen berlomba-lomba memproduksi skuter matic ya. Matic mungkin yang menengah ataupun yang besar ya, sampai big matic ya. Padahal dulu mungkin orang-orang beranggapan bahwa kamu nggak maco kalau nggak pakai motor laki. Kamu nggak kelihatan keren kalau nggak pakai motor lagi. Nah sekarang dengan perpindahan atau perubahan minat dari pengguna motor yang tadinya mayoritas motor laki itu menjadi favorit, berpindah ke matic. Nggak mungkin sekarang produsen motor tiba-tiba meluncurkan motor laki atau motor bebek secara besar-besaran, nggak mungkin. Dia rela menahan pengembangan motor-motor bebek dan motor laki hanya demi mengikuti pasar. Nah, itu dia gunanya analisis eksternal terkait dengan persaingan pasar dan faktor-faktor lingkungan. Kalau misalnya salah satu produsen motor nih, mungkin kalau kayak saya bilang Kawasaki dan motor-motor Ducati atau motor lain lah, motor sport itu kan sudah punya segmentasi sendiri ya, orang-orang yang memang demen banget pakai motor laki atau motor gede. Tapi bagi produsen motor yang menyasar segmentasi umum, general segmented, orang-orang yang pakai motor umum, yaitu mau nggak mau harus mengikuti tren sekarang bahwa dia harus produksi motor matic, nggak lagi terfokus pada motor bebek atau motor laki, walaupun masih ada produsen. Tapi kita lihat sekarang ini di iklan ya, kalau saya ngelihat di iklan di TV sudah munculnya itu kalau motor matic sport ya, terus kemudian matic adventure ya, mulai yang kayak gitulah sering muncul karena memang pergeseran. Nah ini sangat penting ketika kita menganalisa pesaing pasar dan faktor-faktor eksternal ya, faktor pasar. Oke, kemudian yang kedua, tujuan pemasaran spesifik harus tersedia. Gunanya untuk memberikan arahan dan tahapan-tahapan kerja bagi pelaku kegiatan pemasaran serta menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja yang dicapai. Kalau kita sudah tahu, sudah punya produk dan sudah tahu segmentasinya, dan kita sudah menentukan produk apa yang akan kita launching berdasarkan analisa yang pertama tadi, tentu kita akan meluncurkan produk yang sudah kita analisa atau kita riset sebelumnya dan kita launching. Kemudian kita harus menentukan nih secara spesifik pemasarannya itu seperti apa dan kepada siapa sasarannya. Ya, kita nggak mungkin contoh skuter
skuter Matic, katakanlah Vino ya, skuter yang anak muda banget lah, cewek banget. Nggak mungkin produsen motor akan menyasar mungkin orang-orang tua atau anak-anak muda yang cowok ya, manly, cowok banget kalau setiap hari berangkat kerja ke kantor pakai jaket kulit. Bukan itu pasarnya, segmentasinya. Tapi Matic ini yang barusan saya sebutkan, sasarannya adalah mungkin perempuan-perempuan karir atau orang-orang yang sering bepergian jarak pendek atau bahkan anak-anak sekolah. Makanya iklan yang dibuat untuk produk ini itu iklan yang menampilkan sisi sisi childish, kalau saya bilang sisi imut, cute lah, anak-anak, sisi anak-anak. Walaupun ini sebuah motor, tapi segmentasinya berbeda dengan mungkin motor kayak Vario, NMAX, terus kemudian ADV. Jenis iklannya atau momen yang dibangun oleh iklan motor-motor itu beda, lebih manly, lebih berwibawa atau bahkan lebih elit ya, karena segmentasinya berbeda. Coba bayangin kalau semua jenis motor ya, semua jenis motor iklannya sama semua. Mau Scoopy ya begitu iklannya, mau Vario ya begitu iklannya, mau mungkin ADV ya begitu iklannya, sama iklannya, temanya sama. Saya rasa itu tidak akan memenangkan hati para pengguna, calon pengguna. Karena apa? Karena tadi tuh yang sebelumnya saya sampaikan di atas yang terkait dengan foto Instagram, bagaimana kita menghadirkan situasi yang menjadikan calon konsumen ini memiliki bayangan gimana sih kalau saya itu memiliki produk ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita harus menspesifikkan arahan-arahan atau tahapan-tahapan di pelaku pemasaran ya. Jadi kalau nantinya ternyata iklan yang kita launching dengan segmentasi tertentu, misalnya balik lagi ke contoh tadi, misalnya Scoopy berikan iklan yang childish atau ceria, iklannya ceria karena disegmentasikan untuk pelajar, perempuan, wanita, ya, orang-orang yang jarak pendek, tapi kok penjualannya rendah. Nah, berarti di situ bisa kita evaluasi dan pekerjaan kita itu terukur. Apa ada yang salah ya? Mungkin kita beranggapan bahwa atau modelnya kurang populer kah, atau situasi iklannya kurang mendukung kah, atau bahkan pemasaran secara offline-nya kurang. Itu bisa sangat-sangat diukur, teman-teman. Sangat-sangat diukur, bisa. Jadi bayangkan nih, kalau tadi saya bilang semua produk motor ya, semua produk motor di launching iklannya dengan iklan yang sama. Kita nggak akan bisa mengukur beberapa produk-produk yang segmentasinya menengah ke bawah itu minatnya seberapa dengan model seperti ini, atau bahkan motor laki dengan model yang sekarang minatnya bagaimana. Terus motor-motor kayak contoh ADV, Adventure, Touring, Touring Matic, minatnya seperti apa, kita nggak bisa ukur kalau semua itu iklannya sama. Makanya tadi yang pertama perlu analisa pemasaran mengenai persaingan pasar serta tujuan pemasaran secara spesifik. Jangan sampai kita salah sasaran. Jangan sampai kita kasih nih, mungkin sangat-sangat bisa ya kalau motor Scoopy bikinkan iklan model adventure, sangat bisa dan boleh dan tidak salah. Tapi apa iya? Ini kan simpel pertanyaannya, apakah iya akan berhasil di pemasaran? Sementara
iklan adventure, iklan dengan high class itu akan menyasar orang-orang yang mungkin penghasilan menengah ke atas tapi memilih untuk tidak menggunakan mobil. Kan begitu. Apakah iya orang-orang itu akan membeli motor seperti Scoopy, terus seperti Beat dan macam-macam? Ketika Scoopy atau Beat dipaksakan menggunakan iklan yang high class, iklan yang menampilkan kemewahan, sepertinya tidak. Itulah yang dibilang salah segmentasi kalau memang sampai muncul iklan seperti itu. Salah. Scoopy segmentasinya siapa? Anak sekolah, cewek-cewek. Ya berarti hadirkan iklan yang sesuai dengan umur-umur usia-usia anak sekolah lah. Atau mungkin sedang action scene di videonya sedang melakukan lagi berangkat ke sekolah atau lagi ke supermarket, kan bukan untuk touring. Nah, kalau untuk touring segmentasinya beda lagi. Pasarnya beda, produk yang di launching juga beda. Oke, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ada keputusan mengenai seleksi atau pemilihan pasar, yaitu target market dan keputusan pada 4 elemen. 4 elemennya ada produk, price, promotion, place. Ya, kalau teman-teman ini misal contoh membuat usaha sendiri juga, ya, produk, price, promotion sama place ini ternyata menurut paper ini sangat-sangat jadi trigger ya. Bisa kita lihat kalau kita punya produk sama, kualitas sama atau mungkin bahan atau model sama, hanya saja kita price-nya tidak bisa menekan, karena sering banget orang usaha kan bagaimana menekan biaya produksi untuk memperbesar margin ketika kita penjualan terhadap orang lain, terhadap calon pembeli ya. Jadi ketika kita punya produk yang sama, cuman harganya beda, mungkin orang akan memilih ya udahlah pilih yang murah aja, produknya sama. Itu pasti. Bahkan kalau saya pribadi, saya ketika belanja saya memilih ada nggak produk sejenis yang sama, yang bisa kita compare. Kita bisa compare, kita lihat harganya mana yang lebih ekonomis. Orang akan memilih seperti itu. Dan promosinya atau mungkin bahkan yang mahal, ada yang lebih mahal tapi dia ada beberapa benefit kan, misal dapat bonus jam tangan atau dapat bonus tas. Biasanya seperti itu yang di launching ya, buy one get one atau buy two get one. Terus kemudian place atau tempat di mana kita bisa menyediakan ya, bisa kita menyediakan services terhadap calon pembeli, baik itu mau di toko atau mau di online. Kita harus sediakan. Kalau di online ya berarti kita sediakan fasilitas dong, tempat-tempat di mana mereka bisa menemukan kita. Ketika kita sudah punya produk, price, promotion, jangan lupa sediakan teknologi pendukungnya kayak WhatsApp chat, Line chat ya, atau email. Itu kita sediakan tempat-tempat yang bisa digunakan oleh calon pembeli untuk menghubungi kita. Sehingga setelah mereka melihat produk price promotion ini, mereka sudah tertarik, mereka bisa langsung membeli. Nah, ini 4P ini yang dianggap penting dari si penulis. Oke. Berikutnya, program menentukan keputusan yang sudah dibuat, termasuk jaga untuk menentukan tugas ya, dan pekerjaan yang akan dilakukan dan juga pertanggungjawabannya. Ketika program keputusan yang diambil oleh penjual ya, jadi dia harus benar-benar memutuskan sesuatu yang akan dia buat ketika terjadi perubahan segmentasi pasar di dalamnya, di dalam pasar yang akan dia sasar ya, itu sudah sangat-sangat pasti, rumusnya sudah sangat-sangat pasti. Pasar akan berubah secara drastis. Ya contohnya simpel kayak motor itu tadi. Orang yang dulunya memilih untuk milih motor besar, motor laki, tiba-tiba
pasar Indonesia dengan tik. Kan kita nggak tahu, kita nggak bisa atur, teman-teman. Kita nggak bisa atur minatnya orang seperti apa, ya. Kenapa mereka lebih memilih Matic, kenapa mereka meninggalkan bebek, dan kenapa mereka meninggalkan motor lagi, kan kita nggak bisa tuntut mereka. Yang bisa kita hadirkan adalah kita analisa kebutuhan mereka apa, kita sediakan kebutuhannya, ya. Jadi keputusan-keputusan ini sangat-sangat mempengaruhi penjualan produk yang kita tawarkan, ya. Salah satunya itu, contohnya itu, tapi nanti mungkin produk-produk kecil yang mungkin teman-teman akan bangun atau teman-teman miliki juga kurang lebihnya akan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proses pengawasan, proses evaluasi pada kinerja, serta proses pemberian feedback. Perubahan yang diperlukan dapat dilakukan pada keseluruhan strategi dan taktik pemasaran. Nah, dari kesekian banyak ini teman-teman semuanya, ya, ada satu yang ini dia, feedback. Ya, ini sangat berhubungan dengan tadi nih, place ini tadi. Ketika 4P tadi sudah dilaksanakan, kemudian calon pembeli atau nasabah kita atau pembeli kita memiliki forum tersendiri, ya, atau kita bahkan secara terbuka kita welcome untuk memberikan feedback, untuk mereka memberikan feedback ke kita, sehingga mereka akan merasa nyaman, teman-teman, nyaman, percaya ke kita, ya nggak, percaya ke kita, dan mereka secara otomatis akan beli lagi. Teman-teman mungkin pernah dengar, ya, kayak istilah begini, bengkel terdekat ada di sekitar kita, tapi kalau kita mau servis, kadang kita milih untuk bengkel yang lebih jauh, padahal sekitar kita ada banyak bengkel. Nah, itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa si pemilik bengkel yang jauh ini memiliki pelayanan yang maksimal, dan mereka menyediakan feedback, memungkinkan customer memberikan feedback. Misal contoh, setelah diperbaiki mungkin ada kerusakan apa, mereka menerima dengan sangat baik untuk perubahan apa ya, pelayanan yang lain. Misal contoh, ini belum bagian stang mungkin belum diservis. Oh, ternyata si pemilik bengkel sangat welcome. Begitupun dengan bisnis-bisnis lain. Ketika kita meluncurkan produk, ada produk yang rusak atau ada produk yang mungkin tidak sesuai harapan pembeli, usahakan sediakan proses feedback, ya. Ketika mereka ingin komplain, ya kita welcome. Tapi seringnya nggak tahu, ya. Saya menemukan juga sesekali bahwa orang usaha banyak ordernya, tapi pas ada komplain dia ngeluh, aduh banyak komplain. Harusnya justru malah semakin bersyukur ketika banyak komplain. Oh, berarti masyarakat merespon baik tentang produk yang kita launching. Dan menurut saya feedback atau komplain dari masyarakat itu tanda perhatian mereka terhadap produk kita. Dan ketika kita mengapresiasi mereka, dan ketika mereka merasa nyaman dengan mereka bisa memberikan feedback ke kita, maka mereka akan tidak segan-segan pakai produk kita dan bahkan akan membeli lagi, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah mengirim barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai. Kalau kita pertanggungjawabkan, kalau kita respon dengan baik feedback itu, maka mereka akan tetap beli ke kita. Simple deh, saya sering belanja di online store, ya. Kalau saya mendapat reject, mendapat barang rejekan dari penjual, kok saya tidak menemukan pola yang baik, kok saya tidak menemukan services yang baik dari mereka, ya saya malas. Walaupun barangnya bagus, walaupun barang bagus, tapi kok mereka nggak memberikan feedback, nggak memberikan kesempatan kita untuk memberi feedback, saya malas. Mungkin itu juga yang akan dirasakan oleh pembeli yang lain.
teman-teman, sorry ya, maaf mungkin sedikit keganggu, tapi saya nggak bisa kondisikan karena rame banyak. Sekali lagi tolong dimaklumi kalau memang ada yang kurang jelas, tolong diinterupsi aja saya. Oke, saya lanjut. Kalau kalau saya tadi ya, saya ceritakan tentang diri saya. Saya belanja, meskipun produk ini oke, tapi kok penjual kalau ditanya kok setengah-setengah dan dia nggak mau menjawab, ya saya bilang, aduh, kayaknya malas deh saya belanja di sini lagi, meragukan, malas banget. Tapi kalau barang-barang yang mungkin retail, barang-barang kecil, tapi kalau kita tanya mereka welcome, kalau kita kasih kritikan mereka welcome, saya lebih prefer dan lebih nyaman untuk belanja ke tempat itu, ya, meskipun online, tapi orangnya kalau ditanya enak, ya. Itu dia salah satu trik lah komunikasi pemasaran, salah satu yang harus diterapkan oleh pelaku-pelaku usaha. Oke, kemudian setelah tadi komunikasi pemasaran, panjang banget ya ternyata saya ngobrolnya, ini masih banyak padahal. Konsep pemasaran yang pertama, yang tadi 4P tadi ya, produk merupakan satu benda atau jasa yang ditawarkan ke pasar lah. Ini tadi sudah kita bahas 4P tadi ya. Nah, nanti mungkin bisa dibaca sama teman-teman. Ini tadi saya jelaskan, kemudian saya tampilkan lagi teksnya. Nanti nggak apa-apa lah, bisa dibaca lagi lah. Produk, price, place, promotion. Nah, ini si paper yang saya review hari ini, si peneliti mencantumkan beberapa brand di sini, beberapa brand yang mungkin sudah menggunakan Instagram sejak lama dan menggunakan Instagram sebagai media pemasarannya mereka. Salah tiganya ini ada Oval Research, Cosmic Cloud, sama Garlic Store. Ya, masing-masing ini kalau Oval Research Oval Research dia 1997, ada beberapa cabang, Bandung, Jakarta, Makassar. Dia fashion, pakaian, topi, tas, ya. Nah, ini teman-teman yang teman-teman bisa lihat di sini, kedua brand ini memiliki segmentasi pasar atau memproduksi produk yang serupa, fashion, pakaian, ya, topi, dan tas. Tetapi followernya lihat nih, 274K, 68,8K. Kita lihat di sini ini sudah mulai 1997, yang ini baru 2001. Dan memang pengalaman, waktu, kemudian kesabaran itu sangat-sangat dibutuhkan. Daripada kita membeli followers yang sekarang lagi heavy banget ya, followers yang sekarang lagi heavy banget, bisa dibilang itu saya bilang boot lah, followers yang nggak aktif, ada akun tapi no one using, nggak ada yang pakai. Jadi akun-akun inilah, akun-akun tidak bertuan, ya. Nah, kalau ini bisa kita lihat dari perbedaan waktu. Otomatis kalau kita lihat ya, yang Oval Research ini lebih senior ya daripada Cosmic Cloud. Mereka ada posting 2580 ini, di dalamnya sudah pasti ada fitur-fitur, memanfaatkan fitur-fitur yang di atas tadi. Ada kamera, ada tagging, ada description, macam-macam lah, ya. Kalau kita lihat trennya, ternyata dari bisnis yang sama, teman-teman, trennya itu bisa sangat berbeda, ya, baik dari promosi, baik dari produk, ya, karena masing-masing punya cara marketing yang berbeda, ya. Buktinya apa? Ya, buktinya followernya aja beda. Karena setiap bidang usaha sudah pasti punya sasaran yang sendiri-sendiri, dan itu yang perlu kita lihat. Dan teman-teman perlu tahu, bukan berarti yang 274K ini
cash flow-nya bisa lebih besar dari yang 68K. Belum tentu. Belum tentu. Apa yang mempengaruhi? Pasar. Tren pasar. Customer behavior. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Bisa jadi 27K non-segmented dengan 68K segmented. Itu lebih besar cash flow-nya yang 68K segmented. Karena dia lebih terfokus jualnya ke orang-orang yang sudah mereka pilih dan itu berjalan secara kontinu. Nah, sementara yang 274K itu bebas, randomly dia bisa siapapun beli. Sementara produk yang kita jual itu adalah produk yang tersegmen, ya, produk clothing tapi yang mungkin clothing batik, clothing clothing aksara, misalkan banyak kayak gitu. Nah, itu mungkin orang-orang tertentu yang menikmati, bukan anak muda, bukan orang-orang gaul, bukan, ya. Tapi ketika itu sudah tersegmented oleh orang-orang yang sudah kita tuju, saya yakin tidak menutup kemungkinan 68K itu punya cash flow yang lebih tinggi dari 274K karena tadi itu. Yang satunya random, yang satunya segmented. Nah, ini ada lagi nih. Galix Store, ya, ini ada sistem konsinyasi dan dengan supplier dari Jakarta, bla bla bla. Ini juga memiliki store atau memiliki toko dengan followers yang besar juga. Nah, ini review brandnya. Ada satu lagi brand Stay Apparel, artinya mungkin nanti suatu ketika kalau ada yang melihat video ini yang memiliki produk yang sedang saya review, mungkin ini ya sekedar informasi bagi yang lihat video ini nantinya, brand-brand ini sudah ada di paper yang sedang saya review dan ini sudah tertulis secara ilmiah, jadi bisa kita pelajari. Nah, ini didirikan tahun 2014, beranggotakan 4 orang mahasiswa. Ini juga jual kaos sablon, ready stock maupun custom. Mungkin karena baru juga ya, dan mungkin cara mempromosikan akunnya mungkin masih belum terlalu semaksimal 2 atau 3 akun sebelumnya, karena memang masih baru 2014. Jadi relasi itu sangat penting juga. Ketika kita mau mempromosikan produk, kita promosikan juga katalognya. Di mana katalognya? Di Instagram yang kita miliki, yang di dalamnya ada macam-macam lah, gambar, video, description. Nah, berdasarkan penelitian yang dikerjakan oleh si penulis ini, nanti akan ada disarankan beberapa step atau beberapa fitur yang bisa digunakan oleh Stay Apparel supaya menaikkan followers, ya, menaikkan followers. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan peminat produk yang melihat produknya dari katalog. Oke, itu review brand yang sudah ada di paper. Nah, kalau dari masing-masing brand tadi, mulai dari Oval Research, Cosmic Cloud sampai Galix Store, itu ada beberapa event log yang bisa kita lihat. Yang pertama hashtag, ya. Oval Research kita sering lihat juga, mungkin nggak cuma di sini ya, di produk-produk lain yang menggunakan hashtag juga. Jadi kayak ini contoh nih, selamat mention sebuah akun, kamu telah masuk nominasi hashtag apa itu, RSC H5 kalau ini. Jadi kita buat sebuah tren, kemudian kita buat hashtagnya, maka nanti teman-teman juga akan sering dengar tuh yang lagi viral hashtag ini, hashtag itu, ya karena memang kebiasaan dari orang-orang pengguna media sosial untuk melakukan hashtag atau saya bilang mengekspresikan apa yang sedang heavy di masa sekarang dengan hashtag.
Ya makanya kalau kita punya online store, ya kita harus benar-benar research nih. Kita harus tahu nih apa yang lagi heavy. Kalau di produk ini ya mungkin bulan Oktober memenangkan beberapa hadiah lah, itu yang lagi bisa kita launching, tapi kita menggunakan hashtag yang sepertinya menarik di mata pengguna, ya, khusus dan sering digunakan kalau hashtag. Kemudian komen, kita sering melihat orang-orang yang menggunakan Instagram, kalau di komen mungkin nggak dibalas ya, biasanya nggak dibalas oleh pemilik Instagram, atau bahkan cek DM ya kakak, atau bahkan nanti kita infokan ya kakak. Sepertinya banyak orang juga tidak nyaman dengan hal tersebut, teman-teman. Mungkin mereka lebih nyaman ketika mereka komen lebih enjoy dengan mereka directly komen oleh pengguna atau pemilik cloud store itu, ya, pemilik Instagram bisnis itu. Mereka lebih enjoy dengan dibalas langsung. Ada beberapa yang seperti itu, atau bahkan ada yang lebih ingin privacy. Tapi kan kalau teman-teman lihat beberapa akun-akun bisnis itu kan banyak juga ya di komentar yang pengen, kak, contoh DM dong, kok DM, harganya berapa, terus kemudian si pemilik akun cek DM ya, atau mungkin WhatsApp, bisa WhatsApp kami. Kayaknya beberapa orang akan mundur dengan hal tersebut. Mereka sudah gitu, males ngapain cek DM, atau mungkin malas kalau harus ke mana lagi gitu. Mendingan langsung dibalas ke komentar. Tidak semua, tapi ada juga orang yang malas, mungkin kayak saya salah satunya, harus ngelihat ke DM. Kemudian ada arroba, hanya untuk menandai orang-orang yang fotonya di-repost, ya, melindungi hak cipta, mention di komen, ya. Ini event log arroba. Ini kita bisa lihat nih mention yang di sini. Kalau istilahnya arroba. Itu kita bisa mention orang ketika kita punya event sesuatu, kita bisa sandingkan dengan hashtag itu tadi yang di atas, ya. Kita bisa sandingkan dengan hashtag, kita munculkan nama si customer, otomatis dia akan merasa bangga ketika kita mention, ya. Ketika kita mention akunnya, kita sandingkan, atau mungkin dia menang dengan kompetisi tertentu, ya, dengan hashtag yang sudah kita tentukan. Yang berikutnya geotagging, ya. Geotagging di Instagram itu sangat-sangat berguna. Kalau salah satunya ini contohnya kita lagi pameran lah, terus kemudian kita lagi ada workshop, ya. Sepertinya hal-hal tersebut sangat-sangat membantu ketika si punya bisnis ini memiliki followers yang banyak, ya. Kalau misalnya orang buka postingan kita, sudah nggak tanya lagi, kak, ini pamerannya di mana ataupun workshopnya di mana. Mereka nggak harus tanya lagi, tinggal buka geotagging, ya, otomatis akan direct ke map, mungkin barulah dia akan menemukan langsung. Jadi sekarang teknologi kan sudah mulai canggih, ya. Orang-orang sudah malas banget nyari alamat itu ngetik. Sekarang sudah tinggal geotagging aja, diklik alamatnya, ya nggak, diklik mapnya, kemudian directly dia akan diarahkan ke alamat tujuan. Nah, itu yang beberapa hal yang memudahkan calon pembeli melakukan pencarian terhadap produk kita atau posisi kita ketika kita melakukan pameran atau hal-hal lain yang sifatnya pemasaran. Nah, ini kalau oval research, ya. Ini untuk produk oval research.
Kalau yang kosmik kita juga bisa lihat di sini ada mention atas nama ini Sinta Rosari. Nah, ini bisa ada event-event tertentu sama kayak tadi. Sama kayak punya Oval Research ya. Kemudian kalau kita lihat di sini produk kosmik juga sama. Mereka melakukan hal yang sama, hanya saja memang mereka punya segmentasi atau event-event yang berbeda ya. Ya, mereka bisa hashtag kemudian di anniversary 22 years bla bla bla, mereka punya event sendiri. Atau ini komen-komen juga dibahas nih langsung nih, lah ini 2 kaos 100.000 min, yo ajoy diskon up to 60%, jangan sampai kehabisan yang tes 2 piece 100k karena terbatas. Nah, hal-hal seperti ini perlu di directly reply ternyata oleh si pemilik akun. Ya simple tadi saya bilang, ada orang yang lebih nyaman ketika komennya langsung dibalas daripada harus ngecek DM. Nah, kayak gini kan menarik ya, menarik perhatian ya. Menarik perhatian orang untuk memproses lebih jauh pesanan yang mereka miliki. Diskon loh 60%, jangan sampai kehabisan ya. Tes 2 piece 100k karena terbatas. Nah, itu kan syarat-syarat atau pemberlakuan yang tidak mereka tahu. Nah, kita harus beritahu ke mereka kapanpun itu ketika mereka komen. Nah, itu memang susah, memang ribet kalau dikelola sendiri. Makanya pelaku bisnis profesional sudah mengalokasikan anggaran untuk orang-orang pengelola sosial media karena berdasarkan ribetnya ya, mungkin komen kah atau DM atau geotagging itu ribet kalau dilakukan semuanya sendiri, stocking barang sendiri ya, update data sendiri, kemudian komen sendiri, balas komen sendiri, geotagging sendiri, kayak ribet. Makanya orang-orang yang sudah memiliki cash flow yang tinggi atau sudah memiliki proses bisnis yang bagus ya, sudah stabil, lebih memilih untuk membayar orang yang mengelola sosial media. Makanya di Jobstreet nih sering kita temuin nih sosial media manajemen. Sosial media manajemen. Jadi orang-orang yang biasa pakai media sosial, nggak bosan, bisa ngomong via chat dan bisa mengelola sosial media dengan baik. Ya, nah itu sangat-sangat dicari sekarang teman-teman. Orang-orang nggak usah ahli programming lah, nggak usah ahli mengolahan data lah, itu ada lagi. Tapi ternyata orang-orang yang doyan sosial media, yang bisa berjam-jam di depan sosial media, itu sangat-sangat laku. Sekarang laku banget karena sosial media sudah bukan hal tabu lagi, bukan hal yang sepele lagi, dan sosial media perlu dikelola dengan serius. Makanya ketika saya iseng-iseng nih cari di Jobstreet, ternyata sudah mulai banyak nih orang-orang yang punya kemampuan online di sosial media aja dicari tuh. Kerjaannya apa ya? Online di sosial media satu perusahaan atau satu bisnis tertentu. Mereka entah itu komen, entah itu posting, mereka semua yang kerjain. Mereka melihat berdasarkan habit, berdasarkan kebiasaan, jam-jam berapa ketika mereka posting itu bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, orang-orang itu ada nanti data analytical-nya. Mereka akan melihat nih trafficnya, kalau jam 7 malam ternyata lebih bagus, lebih banyak daripada jam 12 siang, mereka akan selalu posting di jam 7 malam dengan konten-konten yang mungkin kayak jualan air refreshing lah. Contoh jualan air refreshing. Air refreshing segmentasinya adalah orang-orang yang pakai mobil, mereka sibuk kerja, dan mungkin mereka akan lebih banyak mayoritas online di jam 7 malam after working ya. Setelah jam kerja juga mereka akan lebih online. Maka ketika mereka jualan produk seperti itu, mereka akan memilih jam tertentu, jam 7 malam.
jam 7 malam yang menurut mereka pasarnya itu sering online di luar jam kerja. Setelah mereka capek pulang pakai mobil, ya, mereka scrolling Instagram atau sosial media lainnya. Ketika melihat air refresher mungkin untuk mobil, untuk ruangan, mereka tertarik. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang perlu diteliti oleh orang-orang pengguna sosial media, ya. Maka tingkat penjualan atau cash flow dari sebuah proses bisnis yang menggunakan sosial media, mereka harus tahu dan jeli kapan harus posting dan segmentasinya seperti apa. Ya, ini juga Garlic juga melakukan hal yang sama, tagging, komen, geotagging, ya, hashtag, ya, hashtag, komen, geotagging, arroba. Mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Ketika event mereka posting, ya, mereka kasih lokasinya, mereka melakukan hashtag dan komen dan lain sebagainya. Kurang lebihnya sama ketiga produk ini. Nah, berdasarkan review tadi beberapa produk, si penulis bilang di sini ada beberapa kesimpulan lah terkait pemasaran di Instagram. Dia bilang pemasaran di Instagram lebih diminati memang, ya, lebih diminati oleh orang-orang yang memiliki usaha sekarang daripada website yang mungkin ribet bikinnya atau mengelolanya, harus bangun hosting, harus promosi websitenya juga, karena memang tidak semua orang online di website, tapi semua orang menggunakan Instagram. Nah, itu dia, tidak semua orang online menggunakan website, tapi semua orang online di Instagram. Nah, itu yang dijadikan dasar kenapa Instagram lebih diminati. Sekali lagi, kita bukan karena sedang promosi atau apa, tidak, tapi memang ini yang sedang heavy dan memang diteliti di lingkup ranah topik e-commerce. Ini memang sedang heavy sekali. Kemudian cocok untuk retail yang membutuhkan media sosial dengan kemampuan menampilkan foto. Instagram ini sangat cocok untuk retail, ya. Tidak baik skala besar ataupun yang retail yang sudah menengah ke atas ataupun yang masih ala kadarnya. Oke, yang ketiga, diakses kapanpun dalam bentuk foto dan video. Kita diskusikan tadi, kita sudah review tadi di atas bahwa orang-orang lebih memilih untuk pakai Instagram, ya, karena bisa diinstal di mobile phone. Dengan satu genggaman mereka bisa lihat macam-macam foto, video, bisa mereka lihat. Ya. Kemudian berikutnya, Instagram memiliki feedback yang lebih baik daripada media sosial lain. Gambarannya kalau website mungkin mereka harus mereverse ke email ataupun ke WhatsApp, ya, atau bahkan meninggalkan komentar yang mungkin tidak selalu dibuka oleh admin. Tapi kalau Instagram itu kan sebuah media untuk bersosial dengan orang lain, ya, otomatis fungsi secara keseluruhannya, ya, kita berkomunikasi dengan orang lain. Maka sangat-sangat mudah dan dimungkinkan sekali ketika kita mendapatkan feedback, karena memang fitur-fitur yang ada di media sosial ini mencakup sosial sehari-hari, komentar, menyapa, kemudian ini digunakan trennya sebagai feedback produk yang sedang kita jual ke mereka. Oke. Kemudian yang terakhir, Instagram memiliki keunggulan dengan fasilitas berbagi akun. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Kita bisa sharing juga di Facebook, kemudian di Twitter. Nah, ternyata dari beberapa kesimpulan beberapa produk yang tadi sudah direview di atas sama peneliti, dia bilang Instagram memang salah satu media sosial yang diminati lah untuk sarana promosi karena beberapa hal ini, ya. Kemudian yang berikutnya ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang disarankan oleh peneliti ataupun yang banyak dilakukan oleh
pengguna Instagram yang sukses pendahulu dan disarankan itu mengadakan kuis yang dibuat mengikuti tema yang sedang ada seperti ketika Ramadan dan lain sebagainya. Kuis diberikan pula sesuai dengan hadiah yang cocok agar menarik untuk diikuti. Kayak tadi tuh, kayak hashtag kemudian arobah selamat buat kakak yang terpilih sebagai pemenang bla bla bla. Kita lihat ada kuisnya di dalam itu. Di dalam komunikasi pemasaran ada event yang membuat yang memunculkan sebuah kompetisi sehingga mereka merasa oke, I'm blessed. Saya bisa menang dan saya diberikan apresiasi oleh produsen atau oleh pemilik e-commerce, ya. Itu pengadaan kuis. Yang kedua, foto kontes. Mengadakan kontes foto untuk para konsumer atau followers Instagram akan menarik interaksi serta publikasi followers sehingga brand semakin dikenal luas. Bisa jadi kita mengarahkan ya calon pembeli untuk silahkan buat konten dengan tema ini. Foto kontes karena mungkin yang jual itu running shoes misalnya, jual running shoes temanya ada sport. Silahkan lomba foto sport sport footage, silahkan bikin, kemudian sebagus mungkin yang paling bagus akan mendapatkan produk terbaru kami. Nah, itu salah satunya bisa dipakai, ya. Yang kedua, komunikasi pemasaran dua ini yang dianalisa oleh peneliti. Kemudian yang terakhir, ada fitur-fitur di Instagram. Tadi kita ngomongin pemasaran di Instagram, komunikasi pemasaran, fitur-fitur, ya. Yang jarang digunakan sebenarnya arobah dan geotagging, ya, yang jarang digunakan. Tapi ketika ternyata fitur ini digunakan oleh beberapa pengguna, sebentar ya teman-teman. Oke, arobah sama geotagging ini memang jarang dipakai oleh orang-orang yang mungkin punya followers kecil. Kalau mereka sudah banyak, mereka akan lebih effort lagi untuk menggunakan geotagging. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, orang lebih mudah untuk menentukan posisi kita di mana ketika kita sedang melakukan aktivitas yang terkait dengan produk yang kita jual. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, fitur yang digunakan adalah hashtag yang sering dipakai. Hashtag dan dibuat secara khusus. Akan menjadi ciri khas brand dalam pencarian. Hashtag diperlukan untuk kegiatan pemasaran, teman-teman. Ya, tadi sudah banyak lah kita bicarakan di atas. Fitur komen, membalas komentar dari follower, penting. Fitur hashtag digunakan untuk event momen tertentu. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Nah, dari empat ini merupakan fitur-fitur utama di Instagram yang menjadi pendukung, ya, aktivitas pemasaran yang ada di Instagram. Oke, itu slide terakhir dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum saya akhiri, silakan. Belum, Pak. Gimana? Belum, Pak. Oh, belum. Ya sudahlah. Oke. Kayaknya memang teman-teman familiar banget lah ya, insya Allah dengan beberapa e-commerce lah. Sudah sangat-sangat familiar, saya rasa. Jadi nggak asing lah kalau teman-teman ngedengar apa yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau yang kita diskusikan hari ini, harapan saya bermanfaat. Mungkin nanti entah di pekerjaan atau di aktivitas lain, ya biar bisa jadi amal berkepanjangan. Oke, ada yang lain? Kalau enggak ada, bisa tips juga saya... nih, Pak. Gimana? Tips aja, Pak, kalau belanja di IG, Pak. Kalau bisa agak hati-hati juga, Pak. Oke.
Kenapa? Soalnya Gimana? Ada pengalaman, Mas Angga, silakan di-share ke kita. ada pengalaman Pak, istri saya beli sepatu sneakers. Dia bilang beli 2 gratis 1 kan Pak. Pas kita udah transfer nggak dikirim-kirim Pak barangnya Pak. Kita Oh, ya. udah chat, udah kirim ininya juga apa namanya? Udah kirim apanya tuh? Bukti transfernya nggak dikirim juga Pak. Jadi memang Oh, followernya banyak. Cuman pada saat kita mau beli barang, sebaiknya sih kita lihat juga komennya Pak. Kita lihat ya, ya, ya. komen-komennya juga di situ ada apa tidak. Testimoninya kita lihat ya di bawah Ya ya. betul Pak. Jadi jangan terlalu percaya dengan promo yang dia kasih gitu loh Pak. Jadi kita harus detail banget untuk lihat apa namanya komennya dulu sih Pak. Gimana nih sellernya, walaupun takutnya dia beli akun gitu Pak. Beli apa namanya? Ya, Beli followers ya Pak ya. tadi ya dari followers ya. Betul Saya Pak. cuman memperbanyak followers saja kan. Nah, itu gimana Mas Angga? Itu diarahkan ke WhatsApp ya? Iya, betul Pak. Oh. Ke Dan WhatsApp. kayaknya si penjual itu nyecer banget ya. Gimana Kakak mau pilih warna apa, terus kemudian Iya. Terus kapan mau ukurannya juga pesan pasti gitu ya? ada gitu Pak. Barang Ah, ready gitu dia bilang. oke. Iya sih, Itu tipsnya karena Pak. memang Instagram nggak punya fitur ini ya, nggak punya fitur security ya. Memang kita harus pintar-pintar, nggak kayak Shopee dan kawan-kawan itu kan kalau memang batas pengirimannya melewati tanggal yang ditentukan itu kan dikembalikan ya nominal yang sudah kita transfer. Tapi kalau dia udah nge-link sama IG gitu Pak, kayak saya punya toko gitu, terus saya punya Shopee juga, itu lebih aman juga Pak buat Ah, tracking. oke. Tapi kalau Oke. dia punyanya single aja gitu kayak di IG aja, agak-agak ngeri juga Pak kalau beli Oke. barang gitu loh Pak. Nah, ini Paling nih tipsnya bagus. ada linknya lagi Pak di Tokped atau nggak di Ah, Shopee-nya Pak. oke, berarti Instagram itu hanya displaynya saja, tapi Betul. waktu transaksi mereka arahkan ke Tokped, Shopee, terus Iya, dia Lazada punya gitu ya. store ya Pak, punya linknya. Oke, 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 siap. Makasih Mas Angga. Mungkin teman-teman juga bisa jadi perhatian nih. Saya juga akan berhati-hati karena saya juga beberapa kali sudah mulai kepincut nih Mas, lihat-lihat sepatu di Instagram karena memang harganya pada miring-miring nih di Instagram. Begitu Mas Angga bilang, kenapa saya bilang tadi ngejar di WhatsApp, Mas? Karena saya sudah mulai coba-coba Mas malam. Ada produsen sepatu juga yang Mas Angga bilang buy to get one itu. Iya. Nah, terus saya buka, dia nge-reverse ke WhatsApp, Mas. Ah, Malam-malam dia WhatsApp berkali-kali. Ya ini Kak, kami ada 2 pilihan warna. Terus kemudian saya belum WhatsApp loh. Dia sudah kirim WhatsApp berkali-kali. Dia sudah ngejar, saya harus beli, ada warnanya sekian, jadi Kak, jadi pesan atau tidak Kak. Nah itu mulai dari situ saya lihat kayaknya nggak usah deh. Plus Mas Angga barusan bilang kayaknya itu akan jadi pelajaran saya, bahkan teman-teman juga kalau mungkin mau belanja nih, ada cewek-cewek, ada Mbak Wulan, Mbak Nanda, biasanya kan demen banget ya belanja di Instagram. Mungkin bagi teman-teman yang lain. Makasih Mas Angga sharingnya. iya Pak, sama-sama Pak. Ya, ada lagi yang lain yang punya pengalaman eh, lain mungkin di Instagram atau di sosial media lain. Oke, mungkin masih pada sibuk lah. Terima kasih banget Mas Angga sudah sharing pengalaman. Gitu aja. Eh, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu, dilancarkan. Jangan lupa tetap happy supaya imun terjaga, supaya kewajiban-kewajiban yang lain juga tetap bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di sore ini. Kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Makasih warahmatullahi Pak Pandu. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin ya. Iya, makasih Pak. Yuk.